Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan channel aku, Riki Hilman Fauzi. Kali ini aku bakal ngejelasin interpretasi dari 5W1H uji asumsi klasik. Oke, tutorialnya ini kita sudah masuk ke aplikasinya eViews ya. Nah, pencet Work by Create, kemudian sesuaikan dengan yang sudah aku ketik ya. Untuk frekuensinya itu kita ketik monthly, dan untuk start date dan end date-nya kita masuk ke data yang sudah kita punya. Nah, terkait dengan datanya, ini ada data dari tahun 2016 bulan September sampai tahun 2021 bulan Desember. Nah, balik lagi ke aplikasinya. Karena start date-nya itu dari 2016, kita ketik 2016 M9 karena November itu bulan 9. End date-nya itu sampai 2021 M12. Nah, seperti itu. Klik OK. Nah, setelah itu kita coba masuk. Kita coba ini ya guys. Masuk ke Quick. Kemudian ini empty group edit series. Nah, ini udah masuk dari 2016 sampai 2021. Nah, setelah itu apa? Kita balik lagi ke Excel. Nah, kali ini karena aku udah copy paste dari judul sampai 2021 bulan Desember, kita klik copy aja. Balik lagi ke aplikasi eViews dan kita timpanya itu dari atasnya. Jadi seperti ini. Oke, udah kelihatan. Nah, ini kita exit aja. Nah, kemudian kita ambil yang bagus-bagusnya aja, yaitu BI Rate, Finance Syariah, inflasi, nilai tukar, dan PDB. Klik kanan, open as equation. Kemudian kita urutkan. Untuk yang pertama yaitu Finance Syariah. Kemudian C, kemudian BI Rate, kemudian inflasi, kemudian nilai tukar, dan yang terakhir itu ada PDB. Pencet OK. Oke, jadi ini sudah keluar hasilnya teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari model regresi. Kita bisa lihat variabel dependennya itu finance underscore syariah. Sedangkan variabel independennya ada BI Rate, inflasi, nilai tukar, dan PDB. Untuk jumlah observasinya ada 28. Itu dari periode September 2019 sampai Desember 2021. Nah, untuk koefisien dan signifikansi. Untuk BI Rate atau suku bunga BI, koefisiennya itu sekitar 3,61E tambah 17, artinya positif. Artinya apa? Kenaikan BI Rate cenderung meningkatkan variabel finance syariah, tetapi tidak probabilitasnya nilainya itu lebih besar dari 0,05, artinya tidak signifikan. Kemudian ada inflasi, koefisiennya itu 5,74E plus 17, artinya positif. Nah, menunjukkan inflasi itu berpotensi mendorong naiknya finance syariah, tetapi V-value nilainya itu 0,2015 lebih besar dari 0,05, artinya tidak signifikan. Kemudian ada nilai tukar. Nah, koefisiennya itu negatif, sekitar minus 5,15E tambah 14. Artinya apa? Pelemahan nilai tukar berhubungan dengan penurunan finance syariah. Namun, probabilitasnya sebesar 0,1483 lebih besar dari 0,05. Tidak signifikan juga. Nah, buat PDB, koefisien positifnya itu kecil, sebesar 0,000478, menunjukkan PDB berhubungan positif dengan finance syariah. Tetapi P-value sebesar 0,7850 lebih besar dari 0,05, artinya sangat tidak signifikan. Dan untuk C atau konstanta itu bernilai besar
positif, namun juga tidak signifikan karena sebesar 0,2171. Kesimpulannya, tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap finance syariah pada tingkat signifikansi 5%. Untuk bagian goodness of fit-nya atau kebaikan model, ada R square sebesar 0,2457 kalau kita presentasikan sebesar 24,57%. Artinya, variabel independen hanya mampu menjelaskan sekitar 24,57% variasi finance syariah. Sisanya, yaitu 75,43% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Untuk ajus R square sebesar 0,1145 atau kita presentasikan sebesar 11,45%. Setelah disesuaikan, kemampuan model menjelaskan variabel dependen makin rendah. Untuk F statistik atau probabilitas itu 0,1499, lebih besar dari 0,05. Secara simultan, variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap finance syariah. Untuk uji asumsi dan statistik tambahan itu ada Durbin-Watson dan standard error of regression. Untuk Durbin-Watson sebesar 2,346. Cukup dekat dengan 2, tetapi artinya tidak ada masalah serius autokorelasi. Oke, lanjut ke standard error of regression sebesar 7,43E plus 17, menunjukkan bahwasanya tingkat penyimpangan model relatif besar. Untuk interpretasi umum, mungkin ada beberapa. Mungkin yang pertama ada model ini menunjukkan bahwasanya dalam periode 2019 bulan ke-9 sampai 2021 bulan ke-12, faktor-faktor makroekonomi seperti suku bunga BI, inflasi, nilai tukar, dan PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan keuangan syariah. Hal ini bisa terjadi karena periode observasi dalam konteks ini ada 28 relatif singkat dan adanya faktor lain yang lebih dominan, misalnya kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi finansial syariah, atau sentimen masyarakat. Nah, koefisien menunjukkan arah hubungan sesuai teori, misalnya inflasi positif, nilai tukar negatif. Tetapi karena tidak signifikan, kesimpulan ilmiahnya hubungan tersebut tidak terbukti secara statistik. Jadi, terkait dengan hasil regresi, menunjukkan bahwasanya variabel BI rate, inflasi, dan nilai tukar serta PDB tidak berpengaruh signifikan terhadap sektor keuangan syariah pada periode penelitian. Nilai R square yang rendah 24,57% mengindikasikan bahwasanya model kurang mampu menjelaskan variasi keuangan syariah, sehingga kemungkinan terdapat variabel lain di luar model yang lebih berpengaruh. Oke, kemudian kita masuk ke bagian Peels dan bagian koefisien diagnostik. Nah, ini kita bisa lihat hasil dari variance inflation faktornya. Nah, yang kita fokusin itu yang bagian center VIF-nya ya, teman-teman. Nah, ini kelihatan hasilnya ya. Kemudian masuk ke views, ke bagian residual. Nah, di bagian residual ada 3. Pertama itu heteroskedasticity, kemudian ada normality, sama yang terakhir itu ada ini yang serial korelasi. Masuk aja. Nah, terkait dengan heteroskedasticity itu ini bisa pakai brush Pagan atau enggak pakai white brush. Tapi teman aku biasanya pakai white brush. Nah, ini terkait dengan hasil dari heteroskedasticity-nya. Ini terkait dengan normality. Nah, ini normality-nya itu dia dominan di kanan kan, tapi dia seperti gunung yang ke sebelah kiri. Artinya apa? Artinya ini menjorok ke kiri atau skewed left skewed. Nah, terkait yang terakhir yang terakhir itu ada bagian untuk mencari autocall. Ada di bagian serial korelasi LM. Ini kita nggak usah diapa-apain, pencet OK. Dan ini hasilnya, Bruce Godfrey serial korelasi LM test. Oke, mungkin sekian dari saya.
Terima kasih. Bila ada saran dan masukan, mohon untuk diketik saja di kolom komentar. Like video ini jika suka, subscribe video ini jika kalian suka dengan channel ini, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.